Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Irwan Prayitno. Beliau lahir di Yogyakarta 20 Desember tahun 63. Kemudian pernah menjadi anggota DPR RI tahun 2004 sampai 2009. Kemudian dari Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, kemudian menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Pendidikan beliau dijalankan dari SD di daerah Cirebon, kemudian sekolah menengah pertama di Padang tahun 79, kemudian sekolah menengah atas di Padang juga tahun 82, S1 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Putra Malaysia. Karir beliau sangat luas sekali, selain politik juga sebagai konsultan di berbagai perusahaan, kemudian berbagai penghargaan telah beliau dapatkan, dan karya buku beliau sangat dekat dengan dunia pendidikan, terbukti dengan berbagai karya-karya buku seri pendidikan anak yang ada, kemudian seri pendidikan masyarakat. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan persilahkan kepada Pak Irwan langsung menyampaikan pemaparannya, khususnya tentang testimoni pengalaman Bapak selama menjabat dan perjuangan politik Islam seperti apa yang sudah dilaksanakan. Silahkan, Prof. Berapa menit, Ibu Hanif? Sekitar 20 menit, Prof. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dari wanita Islam yang saya hormati, tentu para pengurus dan tentu yang hadir sebagai peserta webinar pada saat ini yang saya hormati, saya mohon maaf mungkin tidak sesuai jadwal, tadi rencana jam 9.30 tapi mundur, mudah-mudahan dimaafkan dan masih bisa memberikan kontribusi pada acara webinar ini. Kemudian topiknya cukup menarik, saya mengapresiasi karena bagaimana hadirnya wanita Islam dalam politik, dan tentu tidak lepas dari nilai-nilai perjuangan yang sudah menjadikan target, cita-cita dan harapan kita semuanya. Jadi ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau kita ditanya ya, maunya apa sih kita ini? Hidup ini maunya apa gitu. Kalau kita lihat dalam beberapa dalil itu jelas, kita ini untuk ibadah. Jadi tidak lain, kita ini hidup ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kita beribadah sebagai suatu misi hidup kita di muka bumi ini. Kemudian juga kita diminta oleh Allah juga untuk beribadah juga ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyaklah dalilnya. Jadi kita hidup untuk ibadah. Dan ibadah itu kita tahu ada yang sifatnya khusus, mahdoh, ya, yang kita tahu wajib-wajib kita kerjakan, sholat, puasa, dan sebagainya. Zakat juga, ya, haji bagi mampu. Dan tentu ada yang tidak sifatnya khusus, tapi sifatnya umum. Nah, dua hal ini tentu kita harus kerjakan maksimal sebagai hamba Allah agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk kita di Indonesia, saya tentu menyebutnya Indonesia karena di tempat-tempat lain pasti akan ada beda suasana, situasi, kehidupan beragama, kehidupan beribadah, beda dengan di Timur Tengah, beda dengan negara mayoritas non-Islam dan sebagainya. Kita di Indonesia untuk ibadah yang sifatnya mahdoh, ibadah yang wajib seperti sholat, rasanya tak ada gangguan.
Ya, misalnya kita mau sholat di masjid, mau sholat Jumat, mau sholat 5 kali sehari, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, walaupun di daerah timur yang juga mayoritas non-Islam, rasanya tidak ada lah. Kalaupun ada itu mungkin 1-2 sedikit sekali. Nah, kemudian untuk berpuasa juga di bulan Ramadan, apalagi berzakat, kita udah punya undang-undang zakat, ada Basnas yang resmi ya untuk mengatur ya, haji, apalagi yang punya uang udah pasti. Nah, namun demikian untuk memantapkan yang ibadah makhluk tadi itu perlu ada juga kekuasaan. Sebutlah masalah zakat. Zakat itu kalau tidak didekati dengan kekuasaan, nggak jalan efektif. Ya, nggak jalan efektif. Terus pengelolaan haji, haji itu wajib, tapi kalau nggak dikelola oleh kekuasaan, nggak jalan juga. Mestinya juga sama, sholat Jumat, ya, yang wajib bagi laki-laki, ya, demikian. Nah, mungkin nanti saya akan cerita juga beberapa hal, contoh. Tapi nanti yang paling besar itu ibadah umum. Kita berdagang, berekonomi, berpendidikan, bermasyarakat, bersosial, bergaul, contoh kita berolahraga, contoh kita berseni budaya, contoh kita berpakaian, contoh kita berkomunikasi, itu ibadah semua. Nah, berkeluarga, dalam konteks tentang keluarga, itu ibadah semua. Nah, ini kalau tadi yang mahdur rasanya hampir sebagian kita bisa jalani tanpa ada gangguan, artinya kita sempurna sholat 5 kali sehari gitu ya. Tapi yang umum ini, apalagi ketika bicara pemerintahan Islam, bicara ekonomi Islam, itu tidak mudah. Kekuasaan yang dimiliki belum bisa otomatis untuk bisa menjalani peran niat ibadah yang tadi saya sebutkan di awal. Tujuan hidup kita ini beribadah, mencari ridha Allah, agar semua langkah kaki, ayunan tangan tiap hari 24 jam itu semuanya bernuansa ibadah. Jadi berdiri, duduk, berbaring, ya, dan maka berzikir, ingat dan beribadah kepada Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, jadi kekuasaan penting untuk kita ibadah maksimal, untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah secara maksimal. Itulah fungsi kekuasaan dalam Islam, sehingga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Kalau seandainya tidak dengan kekuasaan, maka tidak bisa. Jadi kan maru aminkum mukaro, nah, kan falyugul biyadihi, dengan tangan. Tapi pertama dengan lisan, dengan hati, tapi yang paling efektif ya dengan tangan, biyadihi, dengan kekuasaan, ya, dengan penekanan. Oke, itu konsepnya. Nah, sekarang saya sebutkan prakteknya. Mungkin diawali dari yang ibadah yang wajib yang kaitan dengan pribadi. Kalau kita di Sumatera Barat misalnya, karena adatnya itu bersani syarat bersani kitabullah, masyarakat Minang ini Islam. Masyarakat Minang ini mengharapkan ya aturan dan juga kehidupan, perilaku, kebiasaan itu pun Islam. Dari segi pakaian, rasanya oke. Nanti mungkin kalau pakaian ini urusan yang keduanya yang wajib dulu, yang terkait dengan misalnya sebutlah zakat. Misalnya. Ya, zakat. Itu saya jadi gubernur tahun 2010. Zakat wajib. Dan PNS kami itu lebih dari setengah itu muzaki. Karena hitungan muzaki itu kalau di Sumbar ini sekitar 4,5, 4,3 atau 4,4 juta rupiah per bulan take home pay. Ya, itu banyak yang di atas itu. Jadi mestinya dia muzaki. Tapi kenyataannya tidak semua. Tidak semua. Nah, saya jadi gubernur. Bagaimana caranya? Pertama, saya suruh para ustadz melakukan sosialisasi. Berkali-kali saya tes kes, enggak jalan juga.
Kemudian saya masukkan dengan bentuk imbauan, nggak jalan juga. Masuk nggak jalan, tidak semuanya berzakat. Alasan banyak. Bahkan ingat betul para pejabat itu bilang, Pak, kami sudah berzakat, tapi kami keluarkan sendiri, kami atur sendiri untuk bantu orang yang di kantor yang clean service, bantu orang yang sakit, bantu orang yang nggak mampu atau misalnya sopir dan sebagainya. Tapi jumlahnya suka-suka aja, seperti dia berinfak dan sedekah saja. Kemudian lagi alasan, Pak, uang udah habis, Pak, utang banyak, kita udah berhutang habis tiap bulan, nggak mungkin lagi kita sisihkan untuk bayar zakat dan seterusnya. Banyak alasan. Nah, pada ini wajib. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Setelah sosialisasi dan sebagainya, ini saya ingat betul, waktu itu di Masjid Raya Sumatera Barat, kami kumpulkan, kemudian kami minta satu ustadz yang cukup punya kepakaran menjelaskan mengenai zakat. Nah, dijelaskan. Ketika di penghujung, ustadznya bilang begini, para ASN itu sudah harus wajib bayar zakat. Nah, ketika omongan begitu, ribut, katanya gitu. Saya ada di situ. Waduh, ini saya udah mulai ya mungkin marah juga, bisa bercampur kecewa dan sebagainya. Udah, setelah selesai saya beri sambutan. Saya udah sampaikan, udah tegas saya. Apabila Bapak Ibu tetap ingin menjadi pegawai Pemprov, maka mulai hari ini wajib berzakat. Kalau yang tidak mau berzakat, silakan mengusulkan pindah, saya pindahkan. Atau mungkin kalau punya jabatan saya nonjolkan. Waktu tahun 2010 itu belum ada peraturan dari Mendagri, dari KSN, dari Menpan untuk kalau menonjolkan itu mesti izin. Dulu nggak ada izin-izin, langsung aja menonjol aja bisa dulu. 2010. Tegas. Saya sudah ngasih banyak sesuatu motivasi, berzakat itu bagus, berkah, wah udah banyak. Udah jadi ustadz ya, menjelaskan, tapi nggak ngerti juga. Akhirnya gimana caranya, saya potong aja. Saya bilang saya potong mulai hari ini melalui bendahara. Jadi uang itu nyampe ke rekening masing-masing udah kepotong zakat. Nah, jadi kata Allah dalam Al-Quran, ambil. Nah, siapa yang ambil? Yang punya kekuasaan. Saya sebagai gubernur tidak ingin suatu saat nanti di hadapan Allah ditanya sebagai pemimpin yang dipimpinnya tidak menjalani sesuatu yang wajib. Dan kemudian saya tantang mereka. Saya ambil sekarang dan datangi saya nanti 6 bulan ke depan bila saudara-saudara menderita akibat diambil zakat, merugi akibat diambil zakat, merasa tambah kurang, tambah susah ketika diambil uang untuk zakat, lapor ke saya dan saya akan bantu kalau itu yang terjadi. Ternyata apa, Bapak Ibu? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada masalah. Bahkan mereka menerima dengan senang hati dan mereka pun banyak testimoni, wah jadi berkah nih, hidup dia, uang dia yang dikurangi jadi bermanfaat baik dan macam-macam. Oke, sekarang pun kita udah ada 22.000, jadi Basnas Provinsi di Sumbar itu yang paling banyak dari ASN Pemprov yang kita wajibkan, termasuk para guru-guru semua yang jumlahnya total pegawai kita ada 22.000 miliaran tiap bulan, dan alhamdulillah tentu banyak membantu. Ini contoh kekuasaan bisa dipakai. Ya kalau masalah tadi kan yang zakat ya, kalau ibadah rasanya orang kita udah orang Minang nggak perlu lagi disuruh-suruh sholat. Ya, sholat nggak perlu disuruh, kalaupun enggak ya di depan kita pasti nggak mungkin dia nggak sholat. Kemudian zakat, puasa. Nah, puasa juga demikian. Saya memberikan beberapa kegiatan-kegiatan di bulan puasa juga. Dengan kekuasaan yang ada, mereka juga melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, baca Quran, hafalan, bahkan di itikaf pun saya berikan kemudahan. Untuk izin saja dia bisa itikaf di masjid, ya, untuk 10 hari terakhir. Oke, itu kaitan dengan apa? Dengan kekuasaan yang sifatnya kita dapati dengan
menekankan hal-hal yang patut dan wajib kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, kemudian yang tadi yang umum ini, ya yang umum ini, ya ibadah umum ini, ya amah. Misalnya berpakaian di sekolah itu, Bapak Ibu, di Sumatera Barat tidak ada sekolah negeri dan juga sekolah swasta yang tidak berkerudung, tidak berhijab. Nggak ada di Sumatera Barat. Baik SD, TK termasuk TK, SD, SMP, SMA. Yang negeri pasti itu karena uniform, pakaian seragam. Saya katakan pakaian seragam ya karena itulah yang bisa kita wajibkan. Kalau di luar rumah, kadang-kadang mereka ini anak-anak nih nggak berkerudung keluarnya. Anak SMA misalnya. Oke, itu kekuasaan juga bisa kita terapkan. Nah, itu siswa. Kemudian kalau nggak ada kekuasaan, bagaimana coba caranya? Oh, kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan berdakwah, menyampaikan hijab begini, Qur'annya Al-Ahzab, Qur'annya ini, hadisnya ini, macam-macam, ngerti, nggak dipakai. Nggak ngerti, apalagi nggak dipakai. Tapi dengan kekuasaan, ngerti nggak ngerti, dipakai, harus. Kalau nggak diusir dari sekolah, nggak boleh masuk. Itu contohnya. Kemudian yang di tempat kerja, sama juga. Di tempat kerja, hampir semua di Sumatera Barat, kota kabupaten juga sama. Yang wanita muslim, dia pakai kerudung, pakai hijab juga. Ini juga kekuasaan yang berperan untuk menegakkan nilai Islam di tengah masyarakat. Nah, kemudian di luar itu baca Quran. Ini kita wajibkan. Anak SMP harus bisa baca Quran sekian, sebagai syaratnya masuk SMA, dari SD ke SMP juga ada. Itu kalau nggak digituin, mungkin nggak pada baca Quran. Tapi ketika dijadikan wajib, baca Quran. Bahkan tidak hanya menjadi wajib, ada reward. Sekolah negeri unggulan di Sumatera Barat, bagi mereka yang hafal Quran, langsung diterima. Tentu ada tesnya, karena jangan sampai bohong juga dibilang hafal tapi nggak hafal, dan ada beberapa jusnya. Termasuk di UNAN, di UNP, kedokteran UNAN, misalnya kan, itu juga mereka banyak yang melalui jalur hafal Quran juga. Nah, ini kebijakannya kita buat secara umum. Kemudian tentu banyak kalau yang ingin diceritakan terkait dengan kebijakan-kebijakan. Itu pasti ribuan lah jumlahnya. Tapi perlu dicatat, ibadah itu tidak perlu diembel-embeli dengan syariat. Tidak perlu diembel-embeli dengan Islam. Saya masuk jadi gubernur pada saat disclaimer. Nah, ketika disclaimer itu, laporan keuangan, langsung saya kerja keras dari disclaimer naik menjadi WDP, kemudian naik jadi WTP tahun depannya, sampai saat ini kita sudah 9 kali WTP terus dan dapat dana insentif. Nah, ini juga dalam rangka ibadah juga, dalam rangka menjalankan nilai Islam di bidang keuangan, yang laporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Ini juga kinerja, itu kinerja kan amal soleh, kebaikan, kerja benar, kerja betul, kerja teratur, kerja sungguh-sungguh, kerja serius, amanah, tanggung jawab dan sebagainya. Itu saya tahun 2010 sekitar nilainya oleh Mendagri 65, sekarang udah hampir 90 nilai A. Ditingkatkan terus, digesa, didorong untuk berbuat baik-baik dengan perencanaan, dengan pelaporan kinerjanya. Nah, itu juga Islam juga untuk beribadah. Kan ibadah ini mengerjakan sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai universal yang juga diatur oleh Al-Quran dan Sunnah juga. Kemudian pendapatan, kesejahteraan. Nah, kesejahteraan juga kekuasaan. Arti kekuasaan, ya, kesejahteraan. Itu dari dulu saya masuk 2010 sekitar 14 juta rupiah per kapita per tahun, sekarang sudah 45 juta, 3 kali lipat hampir naik. Nah, tapi tidak mudah untuk melakukan ini kalau kita tidak menang secara politik. Saya PKS itu tidak mayoritas. Sekarang di Sumatera Barat ini urutannya kedua setelah Gerindra. Tidak menang. Sebelumnya demikian. Jadi tidak bisa, contoh sekarang yang lagi hangat. Kita sedang memproses Bank Nagari yang punya Pemda Provinsi Kota Kabupaten Sumatera Barat mau dijadikan syariah. Ini sampai saat ini belum dibuatin perdanya oleh DPRD.
Nah, saya tidak bicara terbuka di sini karena tidak etis, karena saya membicarakan mitra. Tapi itu loh gambarannya. Padahal udah dari tahun lalu diputuskan. Nah, jadi nggak mulus juga. Saya membicarakan pendidikan karakter, langsung curiga. Padahal pendidikan itu sudah dituliskan dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan, apa tuh yang karakter yang disebut. Ya, ini saya mungkin 3 menit lagi nih Bu Anip. Ya, oke. Ya, ada 3 menit lagi Bu Anip ya. Iya Pak, silahkan. Ya, jadi itu nggak mudah juga. Sampai sekarang, pendidikan karakter tuh curiga nanti, oh PKS yang masuk. Padahal kita sebagai pemimpin tidak berpikir kepada golongan atau partai. Yang penting masyarakat itu terayomi, mendapatkan manfaat kebaikan, kesejahteraan, dan memulai nilai kebaikan buat saya, dan tentu buat partai saya juga, dan buat masyarakat seru. Dijegal. Padahal itu bagus. Saya udah punya konsep. Nah, itu contoh. Kemudian ada dulu juga pernah buat jam kerida. Jam kerida ini luar biasa membantu doa-doa. Dijegal terus di DPRD. Setahun buat perdanya dibatalin. Saya usulkan lagi tahun depan, saya lawan betul. Saya pakai, ya lawannya maksudnya tentu dengan pendekatan politik dan sebagainya. Akhirnya gol, masuk. Jadi tidak mudah. Tapi walaupun tidak mudah, ibarat kalau kita mau dapetin nilai 10, dapat 6 aja udah alhamdulillah. Jadi kalau saya sebagai gubernur, insya Allah Februari tahun depan selesai. Mungkin kalau target saya 10, bisa dapat 6, 7 pun alhamdulillah. Kenapa? Karena yang penting Allah melihat bukan hasil, tapi kerja. Kerja kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, hasil itu bila Allah yang menentukan. Wa qul i'malu fasyarallah. Jadi kita beramal soleh, biar Allah yang menyaksikan, Allah yang melihat apa yang akan dijadikan buat kita yang terbaik tentu semuanya. Nah, jadi intinya adalah kita harus memegang kekuasaan, karena kekuasaan itu bisa memperlancar, mempermudah kita beribadah kepada Allah. Baik ibadah wajib ataupun yang khusus dan umum, dan apapun yang dalam kehidupan keseharian. Walaupun tidak bisa maksimal, tadi disebutkan ada DPRD, ya, ada instansi vertikal. Bicara agama, ada Kementerian Agama, kita nggak bisa masuk. Tidak ada urusan agama di Pemprov, di Pemda Kota Kabupaten. Kemudian juga fiskal, nggak bisa juga, ekonomi makro. Jadi untuk di daerah. Tapi tadi saya katakan, daripada tidak ada, kita masuk, lebih baik kita ada masuk, walaupun dapatnya nggak 10, dapat 6, alhamdulillah. Artinya adanya peran kita masuk, membuat kita bisa sedikit demi sedikit untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah secara maksimal. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Bu Hanif, ini sudah tepat saya nih 20 menit. Iya. Sebetulnya banyak yang mau disampaikan, cuman waktu. Silakan kalau begitu, kalau ada yang ingin bertanya atau silakan kepada Bu Hanif, apalagi setelah ini. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan atas testimoninya, penjelasannya bagaimana pemerintah Sumatera Barat telah banyak bergerak dalam melaksanakan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah. Saya catat ini Pak bahwa memegang kekuasaan itu penting, karena dengan kekuasaan kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut Pak Gubernur masih bergabung dengan kita, masih ada berapa menit Pak? 10 menit atau masih bisa bergabung sampai kita sampai selesai Pak? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang akan menanyakan bisa langsung, yang sudah terlihat di layar adalah PDWI Kota Singkawang, iya? Iya, siap. Kami ya. Silakan 3 pertanyaan dulu, nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan dari Pak Irwan. Silakan dari pengurus daerah wanita Islam Kota Singkawang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Pak Prayitno Irwan,
bahagia kami bisa bersilaturahim melalui event ini, khususnya melalui event pengurus pusat wanita Islam dan seluruh pengurus wilayah dan daerah serta rating wanita Islam se-Indonesia. Peran perempuan dalam politik Islam itu sangat penting, Mbak. Benar. Tadi Bapak sampaikan adalah pengambil kebijakan. Namun kita rasakan dengan kuota 30% yang telah diporsikan kepada kita para perempuan juga. Para perempuan sangat berat untuk mengambil kuota itu. Karena kami sadar bagaimana perempuan itu akan mensejahterakan perempuan itu sendiri kalau kita tidak punya kebijakan. Di daerah saya, khususnya kota Singkawang, Kalimantan Barat, di kota kami perempuan, etnis Tionghoa, Chinese, Katolik. Sehingga kami kurang tersentuh peran-peran organisasi Islam ini. Maka dari itu kami bersikeras melalui partai-partai kami ataupun melalui organisasi Islam mencari peluang untuk itu. Bagaimana kita bisa mensejahterakan khususnya para kaum perempuan, yaitu yang kami minoritas Muslim ini. Kurang tampak kalau kita tidak punya umat Islam peduli kota Singkawang. Karena betul yang Bapak sampaikan, pagu anggaran dipemerintahkan semua sudah ditentukan melalui SKPD masing-masing. Tapi jika melalui peran politik perempuan, melalui legislatif ataupun eksekutif, kita bisa menyuarakan. Karena anggota dewan itu seperti dewa, bisa menyuarakan apalagi suaranya lantang dan bisa menyampaikan aspirasinya. Apapun malu jika tidak diketuk pada dewan pada saat penganggaran, itu tidak akan terrealisasi dan tidak akan terakomodir. Maka dari itu kami sangat perlu dari pengalaman Bapak, terima kasih jazakallah khairan katsir dari Partai Islam menjadi gubernur dari PKS. Itu luar biasa, Pak. Bisa mengakomodir seluruh masyarakat khususnya di wilayah Bapak. Paling tidak tadi yang Bapak sampaikan dari sekian persen bisa 6 diakomodir. Itu luar biasa. Maka dari itu bagaimana kami para perempuan, khususnya seluruh wanita Islam yang punya intelijensi dan kemampuan serta punya finansial melalui kader partai politiknya masing-masing bisa masuk mengambil kebijakan baik di Cakada ataupun di anggota legislatif. Saya kira mungkin tip itu perlu disampaikan dan PP tolong beri pelatihan kepada kita untuk kita lebih mantap mengambil politik perempuan dalam pandangan Islam. Saya kira itu Pak Gubernur. Terima kasih sependapat paparan Pak Gubernur sangat menarik untuk kami. Jazakallah khairan katsir, PDWI Kota Singkawang Haji Nur Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasanah atas pertanyaannya. Lanjut ke pengurus wilayah wanita Islam Jawa Tengah. Silakan Ibu Handayani. Belum dimatiin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung Ibu. Mau dia Bu. Perkenalkan nama saya Kansa dari PWWI Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Gubernur Sumber. Ini mau nanya, kalau ada anggota Islam yang terjun, yang ada yang nggak di-unmute ya? Aduh dulu. Maaf Bu. Sebentar saya mematikan dulu Bu. Ya. Ada yang nggak di-unmute? Oh ya, sudah. Ya, silakan Bu. Mohon maaf. Lanjut. Iya. Oke. Ini gini, kalau langsung maaf ya Bu. kalau iya oke. Kalau misalnya ada anggota wanita Islam yang masuk terjun dilamar oleh partai politik yang notabene bukan partai Islam, dalam artian berseberangan dengan dengan apa ya Bunda? Intinya dengan visi misinya seperti partai-partai Islam yang lain gitu maksudnya. Tapi dia dilamar yang dibutuhkan untuk maju gitu, maksudnya dalam artian mewakili partai mereka, tapi sebenarnya untuk personnya tetap ada di Islam, dalam artian jikalau nanti anggota itu terpilih atau dia maju itu dia tetap akan mengusahakan untuk Islamnya, dalam artian yang penting masuk dulu gitu. Itu kontribusi dari wanita Islam seperti apa? Maksudnya apakah dapat dukungan penuh atau tidak, atau bagaimana gitu?
ke Ya. Pak Gubernurnya bagaimana? Kalau misalnya pendapat panjenengan gimana kalau bagaimana pendapat Pak Gubernur kalau misalnya ada wanita Islam yang ikut ke dalam partai yang bukan partai Islam? Ya. Begitu. Iya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Ini saya bacakan di chat ada Pak Gubernur. Pertanyaan, mohon Bapak menjelaskan bagaimana kekuasaan bisa memaksa untuk menunaikan kewajiban. Bagaimana dengan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Sumbar? Bagaimana Bapak bisa memaksa menunaikan kewajiban tersebut? Ini pertanyaan untuk yang tadi disampaikan Pak. Ada 3 penanya tadi, silakan Pak Gubernur langsung menanggapi. Pertama dari Ibu Haja Hasanah dari Kota Singkawang, kemudian dari Jawa Tengah, dan satu lagi tadi dari dari pengurus pusat menanyakan tentang bagaimana Bapak bisa memaksa bisa menunaikan kewajiban untuk perda-perda tersebut. Silakan Pak. Baik, terima kasih dari Singkawang, Ibu Hasanah. Jadi saya setuju bila aspirasi, harapan, keinginan wanita itu tersalurkan bila wanita atau perempuan ikut dalam politik. Itu saya setuju. Tapi setujunya tidak 100% bulat ya. Kenapa tidak 100% bulat? Karena lelaki itu pun yang berpolitik bisa juga menyuarakan suara perempuan. Jadi tidak harus mesti perempuan, walaupun mungkin kalau perempuan semangat gitu ya, menggebu-gebu karena menghayati aspirasinya terkait dengan kepentingan perempuan, nah mungkin laki-laki ya memperjuangkan data-data saja, itu bisa jadi. Atau ada juga mungkin 1-2 yang semangat. Jadi dalam politik itu karena kita di Indonesia sistemnya adalah sistem presidensial dan partai menguasai di politik. Contoh di DPR, DPRD itu kan partai yang menguasai, fraksi yang menguasai. Jadi kalau suara perempuan adalah suara yang dikeluarkan oleh fraksi, itu tidak perlu perempuan yang menyuarakan. Siapa saja yang ada di fraksi tersebut diwajibkan untuk menyuarakan suara perempuan. Kalau itu sudah merupakan kebijakan partai yang diturunkan menjadi kebijakan fraksi. Dan isinya, topiknya, temanya terkait dengan aspirasi perempuan. Jadi saya ingin menekankan dulu untuk agar kita mendapatkan wawasan begitu ya. Jangan hanya berpikir hitam putih kalau aspirasi hak-hak perempuan itu hanya oleh politisi perempuan, tidak. Maksudnya tidak. Tapi dengan politisi perempuan itu lebih mengena dan lebih semangat perjuangannya dan dia kawal dari A sampai dengan Z, itu betul ya. Tapi tidak harus demikian sepenuhnya, karena fraksi atau partai yang punya kebijakan berpihak kepada perempuan, dia pun bisa menyuarakan tanpa harus perempuan yang bicara, bisa juga laki-laki. Nah kemudian bagaimana agar bisa masuk ke kekuasaan? Nah ini yang pertanyaan dari Bu Hasanah, sebetulnya kan poinnya di situ, bagaimana? Nah ini pun ada cerita juga yang saya dapati langsung. Dalam eksekutif ya, kalau pemerintahan daerah kan eksekutif, itu tidak semua perempuan yang punya kompetensi, yang punya kapasitas, kapabilitas, layak menjadi sebutlah kepala dinas, yang mau dia. Menarik kan? Saya panggil, kok kenapa? Nilainya bagus, saya lihat, tesnya tinggi. Jawabannya, udahlah Pak, saya cukup di eselon 3 aja. Kalau eselon 2 saya sibuk, nanti tidak ada waktu ngurus keluarga. Nah itu contohnya. Nah akhirnya potensi perempuan yang mestinya punya peluang kekuasaan yang tinggi, yang dia bisa menyuarakan 100% suara perempuan melalui tangannya, kekuasaannya, kebijakannya. Karena kalau kepala dinas itu kan ibaratnya dia yang punya kekuasaan di dinasnya tersebut. Yang mungkin anggotanya bisa ratusan, bisa ribuan. Enggak mau. Nah, kemudian ada lagi satu, waktu dulu ada perpanjangan pensiun. Dulu aturannya 56 tahun sudah pensiun dan bisa diperpanjang 2 kali hingga 60 tahun. Nah, karena ibu ini saya lihat bagus kerjanya, sangat dibutuhkan, luar biasa. Saya tawarkan, Bu,
ibu udah 56 tahun, saya perpanjang ya, pensiunnya, nggak mau dia. Orang berebut, laki-laki yang lain itu berebut, minta diperpanjang, tapi nggak semuanya, karena kalaupun diperpanjang dia nggak punya kapasitas, ngapain saya perpanjang? Nah, ini ditawarin nggak mau. Nah, sekarang apa alasannya? Pak, mohon maaf Pak, secukuplah usia saya 56 tahun, saya mau pensiun aja. Oh, ibu mampu, masih dibutuhkan, masih bagus, masih sehat, masih kuat, macam-macam saya bujuk. Nggak mau. Saya tanya apa alasannya? Udah Pak, saya mau ngurus cucu. Nah, coba bayangin. Hebat, pandai, kemudian berhenti dari peluangnya dia ngurus. Jadi ketika berbicara ibu-ibu wanita Islam yang ada di sini, saya yakin ibu-ibu nggak punya pikiran seperti itu, karenanya maka ibu ikut di organisasi wanita Islam. Karena yang ikut di organisasi wanita Islam pasti yang punya nilai juang, semangat menggebu untuk kekuasaan dalam arti positif dan lain sebagainya. Tapi di luar kita yang tidak ikut di sini, itulah contohnya. Itu contohnya. Orang tua juga sama yang punya anak perempuan. Di SMA-nya pinter, anaknya perempuan juara. Udah begitu mau ke ITB, mau ke UI, kata orang tuanya, enggak usah lah nak, ngapain kamu kuliah jauh-jauh sampai ITB UI, nanti juga kamu ngurusin suami. Ya, kalau kata ada kasur, dapur, sumur lah, begitu urusannya. Orang dia pintar. Jadi inilah kondisi kita. Yang punya potensi, yang punya kapasitas, yang punya kompetensi perempuan, tidak semuanya. Saya juga punya kenalan istri di anggota DPRD. Udah masuk anggota DPRD, perempuan. Tapi nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Dan dia kemudian akhirnya saya tahu dia jadi sespri istri saya. Apa jawabannya? Dilarang suami. Dilarang suami, pergi keluar dilarang suami. Akhirnya dia cuma 1 periode saja di DPRD, habis itu tidak pernah dia potensi. Ada suaminya melarang, ada masyarakatnya yang mungkin tidak mendukung, ada keluarga besarnya tidak menerima, ada dirinya sendiri yang punya persepsi, dia tidak perlu untuk tampil. Ini beda dengan ibu-ibu yang ada di wanita Islam, pasti tidak demikian, tapi ini fakta. Nah, kalaulah itu kacamata masyarakat, dan itu pula yang akan memilih nanti di pemilu, wajar juga wanita tidak memilih wanita. Wanita memilih lelaki. Sehingga yang memilih wanita tidak banyak, kalah bersaing. Jadi bicara kota 30%, jadi kan begini, udah dikasih 30%, begitulah nanti orang DPR kalau misalnya ibu-ibu minta nambah lagi 40-50%. 30%-nya udah dikasih nggak dapat terpenuhi. Kami di DPRD provinsi itu saat ini Sumbar, saya rasa nggak sampai 10, berarti nggak sampai 6%. Tapi ketika calonnya tentu 30%, karena itu persyaratan di KPU. Harus minimal 30%. Tapi yang jadi nggak sampai 6%. Nah itu sebagai satu contoh. Apa salahnya? Banyak. Mungkin dianya terbentur dengan keluarganya, suaminya, dianya sendiri mungkin setengah hati, atau dianya, karena banyak juga yang saya tahu caleg-caleg perempuan di tempat saya yang saya tahu itu hanya melengkapi saja, karena dia pun setengah hati juga ya, nggak bakal jadi. Nah ini sebagai satu contoh, istri saya sekarang anggota DPR RI, dia aktif, ya karena suaminya saya izinkan dia untuk dari pagi subuh pergi, bahkan ya ibaratnya saya mau bangun pagi dia udah menjelang berangkat, saya udah duluan tidur dia baru nyampe. Nah itu siap nggak suaminya seperti itu? Nggak tentu, dan belum tentu semuanya bisa siap. Untuk anak-anak 10 orang udah besar semua. Nah waktu kecil gimana? Nah ini kan satu problem yang ada melingkupi. Jadi Ibu Hasanah ya, urusan 30% itu bagi saya mungkin lebih dari cukup bila kita wanita memiliki suatu komitmen, persepsi yang sama tentang perjuangan ini penting bagi wanita juga. Kekuasaan ini penting. Nah ini yang belum semuanya, dan itu yang saya ceritakan adalah fakta semuanya. Fakta semuanya. Dan itulah kejadian.
Dan serasa nggak bisa dipungkiri, saya punya anak perempuan 7 orang. 7 orang anak saya perempuan, laki 3. Yang 7 orang itu macam-macam sekolahnya. Ada yang di ITB, ada yang di Inggris, ada yang di Australia, 3 orang ambil S2, ya kan, terus macam-macam ya. Jadi begini, yang ingin saya sampaikan begini, setelah berkeluarga, saya kan nggak ingin ikut campur. Ternyata ngurusin anak. Saya candain dia, kamu tahu nggak, udah miliaran uang ayah habisin kuliah kamu di ITB, sampai ke Inggris S2, berapa tuh banyaknya. Kamu ngurusin anak, saya candain begitu. Ya kan, terus ada lagi, ya mungkin banyak ya, yang jadi, tapi ini contoh-contoh saja, dia punya potensi, punya kompetensi, tapi tetap menghambat. Sebetulnya bisa lah, istri saya juga punya kewajiban banyak terhadap keluarga. Tapi saya handle juga. Ngurusin sekolah itu hampir semua saya ngurusin. Bahkan anak-anak minta biaya pulsa, minta itu WA-nya ke saya, itu SMS-nya, minta uang segala macam. Kenapa nggak ke ibu? Nah, ibu lama katanya. Kalaupun mau ngasih duit nanya dulu untuk apa dan uangnya kemarin kemana. Karena saya kan nggak langsung aja. Nah, tapi ini meringankan kerja istri. Nah, oke. Jadi saya menyatakan fakta-fakta ini yang ingin disebutkan bahwa wanita itu penting berpolitik, tapi mereka terbelenggu dan terpenjara dengan dirinya sendiri, sehingga tidak bisa mendapatkan 30% yang ditargetkan. Partai-partai politik saya rasa sudah berupaya karena dituntut oleh KPU untuk minimal juga 30%. Baik ya, kemudian yang dari Jateng nih, Bu Handayani. Bisakah masuk ke Partai? Jadi ada 2 mazhab pemahaman. Kalau mazhabnya HMI, dulu saya di HMI, ya, aktif di HMI, itu mazhabnya begini. Ada di mana-mana, ya, tempatnya dia untuk berpolitik. Itu sudah menjadi apa ya, cita-cita dan sistem ataupun ya ini perjuangannya HMI. Sehingga HMI itu ada yang di PDIP, dulu ada namanya Zulfan Linan misalnya, itu ketua HMI Cirosari, jadi PDIP. Yang Golkar, banyak, dari mulai Akbar Tanjung, Hari Ajar Aziz, banyak Golkar. Yang Demokrat, banyak. Yang Partai Islam, PKS, PBB, banyak. Ada di mana? Tidak ada satupun aktivis HMI yang di satu partai tidak, dia semuanya, semua partai. Nah, itu apa pikiran konsepnya? Kita menyebarkan kebaikan di mana saja. Menyebarkan nilai Islam di mana saja berada. Tidak harus di satu partai Islam. Nah, itu mazhabnya, mazhab HMI. Dukung atau tidak, setuju atau tidak, itu masing-masing kita mempersepsi nilainya. Tapi ada yang kedua, nggak bisa. Kita kalau ingin berjuang harus wadahnya wadah yang dari mulai niatnya, sistemnya, ke program dan tujuannya Islam semua. Berarti harus pakai Islam. Kalau tidak nggak bisa. Nah, coba lihat contoh. Mana tuh teman-teman yang katanya ingin berjuang Islam di partai-partai non-Islam? Kan diem semua. Nggak bisa ngomong. Bahkan dikucilkan. Maka diganti, bahkan dilengsarkan. Bahkan tetap aja kebijakan partai tersebut tidak memihak kepada Islam juga. Nah, itu komentar yang menyatakan bahwa kalau ingin berjuang tetaplah di partai Islam. Sehingga demikian kita satu warna, satu suara, tidak ada pertentangan. Contoh misalnya, ini ibu-ibu pasti di DPR RI tahu mengenai masalah keluarga, mengenai masalah hubungan jenis kelamin, sebutlah lesbi, homo, pasti partai Islam menolak. Partai non-Islam menyetujui misalnya. Kemudian kita ada di situ. Mau suara apapun yang kita suarakan tetap enggak. Nah, ini dari orang yang berkacamata harus masuk berjuang di partai Islam juga. Tapi alasan yang ada di partai non-Islam pun ada juga. Ya itu memang kita nggak bisa. Tapi yang lain nggak bisa kita pengaruhi juga. Daripada kita nggak sama sekali, ibaratnya dia ingin menyerang Islam, terkurangi juga karena ada kita di situ. Nah, ini alasan-alasannya. Oleh karena itu, Ibu Handayani ya, terserah Ibu mau
memihak yang mana. Kalau tanya ke saya pribadi, saya punya pendapat kalau kita ingin berjuang maka harus jelas partainya. Dasar partainya, visi misi partainya, program partainya, kebijakan-kebijakan partainya. Kalau tidak dasarnya Islam, maka saya itu tidak bisa maksimal untuk berbuat. Nah, ini pandangan saya. Tapi kalau yang lain seperti pandangan HMI, walaupun saya HMI, tapi kurang sepakat ya dengan teman-teman saya yang kemana-mana pergi, tapi menurut hemat saya juga tidak bisa maksimal juga. Oke ya, begitu. Kemudian ini dari Bu Engkur ya, pertanyaannya, apakah bagaimana kekuasaan bisa memaksa untuk menunaikan kewajiban? Bagaimana dengan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Sumbar? Oke, jadi dua nih. Tadi kekuasaan tentu terbatas. Kalau tadi yang saya sebut zakat itu karena pendapatan itu, tunjangan-tunjangan itu ada kebijakan di gubernur. Dan kalau gaji kan udah dari pusat, udah ada golongan sekian-sekian, sekian-sekian. Kalau tunjangan tidak. Dan itu bisa kita paksa. Langsung saja saya potong di bendahara. Mau apa dia? Maka saya ancam kalau yang nggak setuju saya pindahin. Atau yang mundur saya kabulkan. Nah, kan selesai udah. Nah, jadi itu bisa. Atau berpakaian yang rapi, berhijab, itu bisa. Karena kan anggaplah itu uniform, pakaian seragam yang kita sepakati. Yang harus juga bisa untuk melakukan penegakan nilai-nilai begitu. Kayak jadi bisa itu. Tapi di luar itu nggak bisa. Kalau ke masyarakat nggak bisa. Kecuali masyarakat tadi yang saya katakan masuk sekolah. Nah, ini uniformnya sekolahnya berkerudung ya, berkerudung. Nah, yang punya sekolah pemerintah buat aturan, ya itu bisa. Tapi orang nggak sembahyang dipaksa, nah itu nggak mungkin. Itu ranahnya susah, karena kita tidak diberikan kewenangan oleh aturannya ada, baik undang-undang atau PP untuk hal itu. Tapi tadi saya katakan nggak dapat 10, dapat 6 pun alhamdulillah. Nah itulah plus minusnya kita berada di Indonesia, tapi syukuri sajalah kita bisa berbuat untuk ibadah itu. Oke, kemudian yang kedua mengenai kemiskinan pengangguran. Itu kemiskinan kita di Sumatera Barat jauh di bawah nasional. Nasional itu hampir 10%. Kita sekitar 5,6, ya hampir jauh setengahnya kemiskinan. Nah, pengangguran itu beriringan dengan nilai angka nasional. Ini ada tafsir budayanya. Kenapa kok pengangguran kita, kalau tadi kemiskinan jauh di bawah nasional, bagus berarti. Kalau pengangguran itu dekat, karena apa? Karena sektor yang dibuka banyak adalah buruh, tenaga-tenaga lepas kontraktor bangunan dan sebagainya. Dan itu bisa 1 tahun itu dengan nilai puluhan triliun, nilai proyeknya itu bisa puluhan ribu tenaga kerja yang diambil, tetapi tidak ada orang Minang yang bekerja. Orang Jawa semuanya yang masuk bekerja, datang kemari untuk bekerja. Nah, jadi pengangguran itu bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi dia tidak mau untuk bekerja kasar. Ini karakter orang Minang, dia maunya dagang, maunya usaha dan bisnis. Dia bekerja otot, dia nggak mau, lebih otak dia bekerjanya. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua, banyak orang Minang bekerja, tapi ditanya belum bekerja. Karena konsep definisi bekerja itu kalau dia punya NIP dan pergi ke kantor tiap hari. Berdagang dianggap nggak kerja. Nah itu definisi kerja itu beda gitu. Nah akhirnya pengangguran sama dengan nasional, tetapi Gini rasio kita jauh di bawah nasional. Jadi orang miskin di Sumbar tidak ada, yang kaya-kaya banget pun tidak ada. Jadi sama, Gini rasionya 0,3 sekian, rendah dibanding nasional. Artinya bagus. Nah jadi itulah kondisi kita di Sumatera. Baik, saya rasa Bu sudah saya jawab 3 pertanyaan. Silakan. Baik Pak, di chat masih ada sedikit Pak, saya bacakan ya Pak. Ya. Alhamdulillah kami sangat bangga dengan perjuangan Bapak di Sumatera Barat selama 10 tahun. Pak Gubernur dalam bidang dakwah masih ada yang masih harus diperjuangkan, yaitu pemurtadan di beberapa daerah pelosok pedalaman di Sumbar. Mohon respon Bapak. Baik, ini Ibu siapa nih? Nggak ada Ibu siapa? Ada ini, iya. Begini aja. Dari Ibu Asdirwati, Pak Gubernur, warga Sumatera Barat. Ibu Asdirwati, Pak.
Iya. simpatisan dari wanita Islam. Oke, begini. Kalau Ibu dari Sumatera Barat, bantu saya sebutkan, ya, bantu saya sebutkan di mana tempat yang tadi disebut ada pemurtatan. Tolong disebutkan. Nah, kalau sudah tahu di mana daerahnya, ya nanti saya akan telusuri. Kenapa? Karena yang saya tahu itu tidak ada. Orang Minang itu sama dengan Islam. Kalau keluar dari Islam, keluar dari Minang. Itu udah budaya dan adat. Nggak bisa. Itu udah dari leluhur kita udah kayak begitu. Nah, jadi kalau ada orang Minang yang mau masuk agama lain, apalagi di Sumatera Barat, rasanya mungkin mustahil apa tidak mungkin. Karena dia pasti akan dikucilkan, akan dijauhkan. Nah, begitulah kondisi budaya di Sumatera Barat. Jadi mungkin kalau pemutatan kepada orang yang bukan dari orang Minang itu masih mungkin, misalnya maaf orang Jawa kan keluarganya ada yang Islam ada yang bukan, nah itu mungkin. Tetapi saya butuh alamat data sehingga demikian saya bisa melakukan pendekatan. Kenapa demikian? Karena prinsipnya di daerah kita ini, di Indonesia khususnya, tidak boleh orang Kristen mendakwahi orang Islam itu nggak boleh, dan sebaliknya juga enggak. Tapi kalau orang yang belum punya agama, nah itu boleh kita lakukan pendekatan demikian. Nah itu bagi kita orang Islam, yang mayoritas Islam kan masih banyak juga yang nggak paham, dakwah saja mereka lebih efektif lagi untuk meningkatkan kualitas ibadahnya begitu. Nah jadi kalau ada kita akan datangi dan kita akan selesaikan, tapi tolong berikan datanya di mana. Itu aja informasinya yang saya sampaikan. Baik, Pak, Bu Asdirwati, mungkin nanti bisa disampaikan datanya. Terakhir, Pak, sebelum ditutup, masih satu pertanyaan lagi. Bapak Gubernur, saya sangat setuju dengan kebijakan Bapak meminta kepada ASN Provinsi Sumbar menyisihkan gajinya untuk berzakat. Bagaimana antisipasinya Bapak jika pada saat berakhirnya masa jabatan Bapak sebagai gubernur nanti, kebijakan ini tidak dijalankan oleh gubernur pada periode selanjutnya? Namun ASN Sumbar tetap dapat menjalankan zakat sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Jadi itulah kelemahan yang saya lihat, pergantian kepemimpinan tidak serta-merta diteruskan kebijakan. Itu banyak contoh di Sumatera Barat, bupati, wali kota menggantikan yang lama, yang dia sebagai kepala daerah baru tidak meneruskan, itu banyak. Pembangunan yang dibangun oleh sebelumnya nggak diterusin, akhirnya jadi terbengkalai. Program-program yang bagus nggak dijalankan, akhirnya berhenti. Atau program yang jalan tapi nggak dikontrol, nggak dikawal, akhirnya hilang begitu saja, antara ada dan tiada sama saja, nggak diurus. Banyak. Jadi kalau tadi soal masalah zakat, kalaupun nanti gubernur lain dan kemudian dilepas, tidak perlu dipotong lagi melalui bendaharawan, ya tentu tanggung jawab dunia akhiratnya pada gubernur yang berikutnya. Kalau saya udah lepas, kan nggak mungkin lagi saya intervensi. Apalagi kalau gubernurnya saya nggak kenal. Kalau gubernurnya teman saya atau saya kenal, itu pasti saya jamin akan diteruskan yang baik-baik. Yang kurang akan diperbaiki, yang belum sempurna disempurnakan. Nah kalau yang bukan teman atau lain, cara pikirnya ya tentu lain pula. Namun ASN, kalaupun gubernur nanti seandainya tidak memotong langsung, ya tentu ASN mestinya, karena ini zakat wajib, ya potong aja sendiri. Iya. Jangan apa susahnya, kan uangnya kita yang dipotong. Nggak perlu gubernur siapa-siapa. Nah, jadi begitu aja jawabannya. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya, kemudian tanggapannya. Ini ada tadi yang terkait dengan pemurtatan Pak, tetapi Bisa dicat ke Pak Gub. nanti bisa dicat langsung ke Pak Gubernur karena beliau waktunya. Jadi, Bu, ini tahun 90-an sehingga sekarang. Nah ini Pasaman Barat sama Damasraya ini daerah trans. Oh Ya. baik. Datang ya. Daerah trans ya. Nah pendatang itu dari Jawa. Nah memang
mereka ada yang keluarganya non-Islam, ada yang Islam. Nah itu kondisinya ya kalau di Baik, Papua ya. Barat dan Damastraya. Baik, ya. Tapi saya rasa nggak boleh semena-mena yang sudah beragama Islam dimutakan, mesti nggak boleh. Nah itu yang mestinya kita harus pantau ya. Tapi ini berita ini sebetulnya kalau ditanya konkretnya pun nggak kelihatan juga nih Bu. Ya, maksudnya Iya. nih di mana dan di mana dan kapannya, kalau tahu datanya itu langsung besok saya datangi itu tempatnya itu. Ya karena ini situasinya memang ya apa susah juga dipantau secara resmi, cuman informasi dari mulut ke mulut. Iya, iya. Baik, saya rasa nanti gampang aja kalau ada datanya kasih ke saya nanti. Baik, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Gubernur Gubernur sudah bergabung. meluangkan waktunya. Bu Hanif, terima kasih Pak Gub. Ya, kasih. Di Pasaman itu sekolahnya PAUD dan TK-nya wanita Islam lumayan banyak Pak Gub. Iya. Ya, termasuk yang sekolah tingginya itu juga yang sebenarnya itu wanita Islam juga yang apa menginisiasi gitu. Kemudian namanya tidak menjadi wanita Islam itu teknis di atas kemarin. Dan alhamdulillah di wanita Islam juga memang TK PAUD kita lumayan banyak. Dan kita juga baru dapat di Pasaman itu dapat wakaf 4.000 meter Pak Gub. Nah itu mintanya dibikin sekolah juga, mudah-mudahan kita bisa kembangkan. Sukses Pak Gub, terima kasih untuk kebersamaannya bersama wanita Islam. Terima kasih. Kemarin kita ketemu di Krabi juga Pak, cuman nggak sempat ngobrol waktu IMTJT. Oh iya. Iya. Bu di mana, di apa? Saya di BPJPH Pak, BPJPH, Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oh, ini Menteri Agama dengan saya sekarang. Oh iya. Salam. Kemarin beliau meluncing Bunda Wakaf Wanita Islam. Ya, tadi malam pembukaan MTQ di Sumatera Barat. Oh iya, MTQ ya Pak ya. Selamat nih di kepemimpinan terakhir masjid. Sebentar lagi ketemu Pak Menteri. Oh iya. Salam. Tadi wanita Islam sedang mencerdaskan perempuan-perempuan supaya mengurangi politik uang. Iya. Terima kasih Pak Gub. Sama. Sehat selalu. Amin ya. Terima kasih Pak Gubernur, semoga masih bisa bergabung dengan kita. Bapak Ibu